Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Shalom, salam kemerdekaan bagi kita semuanya. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, mari pada kesempatan ini kita satukan hati untuk bersyukur, berdoa, dan berderap bagi negeri. Bagi Indonesiaku, negeri ini hamparan keindahan khatulistiwa, lagi bergulung dalam pilu dan perih. Ibu Pertiwi sedang tenggelam dalam derita panjang. Wabah ini memang ganas, kuat, dan tak peduli. Dia ubah asa jadi palungan putus asa. Dia ganti semangat jadi ladang kehancuran, menjadi jiwa terseok yang mencari cara. Guncangan petaka ini belum selesai. Esok mungkin masih ada dan akan ada lagi.
Ini ibu sedang susah, merintih dan berdoa, merintih dan berdoa. Tuhan, kami membutuhkan keajaiban-Mu. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu bagi negeri kami ini, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Di manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Selamat datang di acara Berderap Bagi Negeri, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, bersama saya adalah Pendeta Agus Gunawan. Beliau adalah Ketua Gereja Injili Indonesia Hokim Tong. Kita akan mengobrol bersama beliau saat ini bagaimana peran jemaat Tuhan dalam situasi negeri kita terkini. Selamat datang Bapak Pendeta. Terima kasih Pak. Melihat situasi negeri kita hari ini, bagaimana kondisi bangsa kita sebagai jemaat Tuhan melihat negeri kita dalam konteks hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana baiknya kita memandang situasi sekarang ini? Ya, thank you Pak Payo dan juga saudara sekalian di rumah. Yang pertama, kita tentu harus bersyukur sekali kepada Tuhan.
Kita adalah orang yang diberkati Tuhan, kita lahir di negeri dan di tengah-tengah bangsa kita, menjadi bagian integral dari negara Republik Indonesia yang luar biasa ini. Kalau kita tidak bersyukur, saya rasa kita tidak tahu apa yang sebenarnya sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah negeri yang sangat permai, tanah air yang luar biasa sekali yang dari Tuhan. Jadi saya rasa pertama mesti bersyukur, kedua adalah kita menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di Indonesia tentu punya maksud yang luar biasa. Saya teringat kepada Yeremia pasal yang pertama. Dikatakan kepada Nabi Yeremia bahwa sejak dalam kandungan ibunya, Tuhan itu sudah ada di sana menyertai akan Yeremia dalam proses dia menjadi baby, menjadi bayi dan kemudian lahir. Dan bahkan dikatakan ada visi misi Tuhan pada Yeremia. Dan saya rasa pada orang percaya secara komunitas, sebagai community, kita juga memiliki hal yang sama. Tuhan tidak sembarangan tentu saja menaruh kita menjadi bagian dari bangsa dan negara kita. Ada suatu rencana besar di situ. Jadi itu yang mungkin menurut saya penting dan juga sangat penting pada akhirnya bahwa perjalanan kita di tengah-tengah bangsa kita itu adalah sebuah perjalanan yang sacred, yang kudus. Allah menaruh kita di sini untuk menjadi berkat, menjadi alat kemuliaannya, memberkati banyak orang di negeri kita. Jadi bagaimana melihat situasi sekarang ini? Ya memang situasi tidak mudah. Mungkin banyak orang merasa sangat terus kesulitan dengan COVID ini. Tetapi inilah sebagai satu perjalanan satu bangsa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab memang demikian. Tidak ada satu perjalanan satu bangsa, satu negara itu mulus. Dia akan melewati begitu banyak kesulitan, Pak. Dan kita juga tidak sendirian. Bukan cuma Indonesia yang mengalami ini, bukan. Tapi seluruh dunia mengalami itu. Dan saya rasa ya dalam situasi gini tetap bersyukur bagaimana melihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan di negeri kita. Mungkin begitu Pak Yo. Iya Pak. Jadi masih selalu ada harapan. Dan bagaimana doa kita Pak? Minta Tuhan bekerja di situasi seperti saat ini. Banyak orang sudah lelah, putus asa, bahkan apatis Pak. Ya. Dalam perspektif saya Pak ya, kita melihat begini, sebenarnya Tuhan itu memberikan kepada kita banyak hal tadi yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Sayang sekali, saya rasa tidak banyak orang yang betul-betul bisa mensyukuri Indonesia, mensyukuri negeri kita, tanah air kita, segala kesempatan dan berkat yang diberikan. Banyak orang melihat hanya dari sisi kesulitan mungkin. Dan itu memang sulit Pak. Itu tidak bisa dikatakan bahwa gampang. Ada banyak orang di tengah-tengah situasi pandemi ini sangat-sangat mengalami kesulitan. Tetapi Roma pasal 8:28 berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa apa sebenarnya? Sebelum kita berdoa, kita mesti menyadari bahwa Tuhan Allah ada bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia bukan Allah yang membiarkan kita dalam satu situasi lalu pergi meninggalkan kita, bukan. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Jadi doa itu harus keluar juga dari pengertian bahwa Allah bekerja dalam segala hal. Dan bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun di sini, kalau Tuhan izinkan dia bekerja di dalamnya. Dan doa apa yang harus kita sampaikan? Saya rasa doa adalah bahwa supaya Tuhan menyatakan anugerah belas kasihan. Di dalam Mazmur kita mengenal ada yang namanya lamen, suatu keluhan, suatu pergumulan yang kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Dan itu yang bisa kita lakukan saya rasa dalam situasi sekarang. Kita mengeluh kepada Tuhan, kita menyampaikan segala keluh kesah dan mohon belas kasihan dari Tuhan. Kita mohon dia ikut campur tangan, menolong kita keluar dari situasi yang ada dan tentu saja kita percaya Tuhan itu memiliki maksud di sana. Tuhan bekerja dalam segala perkara. Itu sebabnya dalam doa, saya rasa selain doa kita mesti menyadari ini semua diizinkan Tuhan, ada maksud Tuhan. Dan maksud itu pasti berkorelasi juga saya rasa dengan perjuangan kita bersama. Kita tetap harus berjuang untuk negeri kita. Melakukan apa yang maksimal yang bisa kita lakukan. Saya selalu diingatkan orang oleh ayat Yeremia pasal 29 itu. Bahwa kita mesti berdoa untuk pemerintah kita, untuk para petinggi-petinggi negeri kita. Karena akhirnya kesejahteraan negeri kita itu juga akan berimbas kesejahteraan kita. Saya rasa itu sangat fungsional, kita berdoa supaya Tuhan akan menolong pemimpin-pemimpin kita, masyarakat kita memperbaiki.
Tetapi saya percaya lebih dari itu. Motif kita tidak cuma sekedar untung atau fungsi yang kita dapatkan pada akhirnya, kesejahteraan yang kita dapatkan. Tetapi lebih daripada itu keberadaan kita sendiri yang tadi disampaikan. Bahwa Tuhan itu punya maksud pada keberadaan kita sendiri. Orang Kristen di Indonesia itu punya keberadaan yang dikehendaki Tuhan. Dan keberadaan itu sendiri harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi selain berdoa Pak untuk pertolongan Tuhan, berdoalah supaya keberadaan kita itu menjadi keberadaan yang semakin menjadi berkat untuk masyarakat, untuk negeri dan bangsa kita. Mungkin begitu Pak Yo. Terima kasih Pak. Nah, langkah konkret Pak sekarang. Kontribusi apa yang kita bisa persembahkan untuk negeri kita ini di situasi COVID dan nanti pasca COVID? Ini pertanyaan yang tidak gampang Pak. Langkah-langkah memang banyak orang dalam keadaan seperti ini bingung juga ya melangkahnya bagaimana. Tetapi yang paling mudah adalah mungkin mulai dari diri kita. Kita bertanya apa yang bisa kita lakukan. Di Indonesia ini kita tahu ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita ikuti media ya, sebenarnya kita mesti bersyukur Pak. Anak-anak Tuhan dari lapisan yang biasa sampai kepada mereka yang luar biasa itu saya selalu kagum Pak. Selalu kagum. Bagaimana setiap anak Tuhan itu bisa berkontribusi itu saya selalu kagum Pak. Mereka yang mungkin rakyat biasa, orang biasa yang kalau kita lihat ketika mereka berpikir diinspirasikan oleh firman Tuhan. Mereka melakukan sesuatu untuk sesamanya. Itu tuh luar biasa. Ada orang yang hidupnya pas-pasan kurang bahkan. Itu berpikir melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya dia bisa mendoakan orang lain, dia bisa berbagi sesuatu yang dia punya kepada tetangganya, kepada orang lain. Dan kalau semua orang Kristen melakukan ini, bayangkan Pak, mereka orang-orang sederhana yang disebut orang kecil, little people, tetapi ketika melakukan sesuatu impact-nya besar sekali. Saya teringat perkataan dari Mahatma Gandhi, bapak bangsa, salah satu pemimpin besar di India yang berkata, kalau orang Kristen India semuanya mengikuti hidup Yesus, maka sebentar lagi India akan berubah. Banyak orang akan kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan. Kalau pemimpin besar India, Mahatma Gandhi saja, secara serius mengatakan kalimat itu, saya rasa kita mestinya lebih lagi. Percaya bahwa setiap kita bisa berkontribusi. Setiap anak Tuhan. Bahkan lagi kalau kita lihat mereka yang di Aras Nasional, kita lihat Pak kesaksian-kesaksiannya. Yang mereka berbuat sesuatu. Mereka yang punya usaha, mereka berbuat sesuatu. Mungkin usahanya masih kecil tetapi berbuat sesuatu ke masyarakat. Jadi terang dan garam itu. Bahkan kalau kita lihat mereka para pemimpin dan kita merindukan ini. Pemimpin-pemimpin yang tanda kutip adalah anak-anak Tuhan itu betul-betul menyaksikan Tuhan. Dan itu saya rasa luar biasa impact-nya. Dan itu kita berdoa lah. Khususnya untuk jemaat di GIHO Kim Tong Pak. Kita mengharap tidak ada seorang pun yang akan merasa saya orang sederhana, little people, lalu tidak berbuat apa-apa. Setiap kita bisa berbuat sesuatu. Dan dalam program gereja ada salah satu program yang luar biasa, Love in Action. Berbuatlah sesuatu, gitu. Mungkin aja kecil gitu. Dan Tuhan Yesus berkata, secangkir air yang kau lakukan, kau berikan kepada saudaramu, demi aku, kau sudah lakukan untuk aku. Tuhan mengingat itu Pak, sampai nanti di kekekalan bukan? Jadi langkah itu harus sebenarnya pertanyaan ini setiap kita harus berpikir sebenarnya. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Setiap orang bisa inovasi, bisa kreatif untuk memikirkan apa yang bisa dikerjakan. Wow, terima kasih Pak. Sungguh keberadaan kita di negeri kita ini, di dalam berkat kemurahan Tuhan, kita juga bisa berbagi, berkontribusi secara aktif di dalam situasi seperti sekarang yang memang tidak mudah. Dari Bapak Pendeta Agus, ada pesan untuk kita semua, khususnya di hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 hari ini. Ya Pak, saya belakangan itu ada mengikuti Pak. Mengikuti secara nasional di YouTube di mana hal-hal yang dikerjakan secara luar biasa di negeri kita. Negeri kita banyak harapan sekali Pak. Banyak harapan. Ya, kalau tadi ditanya sebagai kata penutup, sebenarnya cintailah negeri kita lebih dari sebelumnya. Percaya bahwa Tuhan akan memakai kita lebih dari sebelumnya, berkarya, memberkati negeri kita lebih dari sebelumnya.
Mungkin itu Pak. Dan kepada saudara-saudara juga, kita mesti mencintai negeri kita lebih. Berbuat sesuatu lebih. Tuhan berkati. Terima kasih untuk percakapan dan obrolan ini Pak. Satu langkah kita bersama berderap bagi negeri. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, demikian obrolan kami. Kita melihat situasi memang tidak mudah. Tetapi sebagaimana pesan dari Bapak Gembala kita, jangan lelah mencintai negeri kita, Indonesia. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan sudah memberkati bangsa kita dengan begitu banyak. Tuhan juga bekerja untuk Indonesia melalui gerejanya GII Hokimtong. Khususnya selama pandemi ini, ada banyak hal yang gereja lakukan, mulai dari percepatan vaksinasi, penyuluhan pada jemaat mengenai kesehatan melalui seminar-seminar, pengadaan sembako untuk masyarakat sekitar, membantu jemaat mencarikan oksigen, pembagian APD dan masker ke beberapa instansi kesehatan, membantu jemaat untuk berkomunikasi dengan dokter melalui telemedicine melalui klinik Elim, himbauan prokes setiap minggunya, tanggap bencana NTT. Mari bersama-sama kita bangun negeri ini dengan berkarya bagi Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah
dan pulihkan kembali negeri kami. Hari ini 17 Agustus, bangsa kami tercinta Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Saudara-saudara sekalian, kita sudah jalani masa pandemi COVID-19 ini hampir 18 bulan. Masa pandemi ini adalah masa yang begitu sulit untuk keluarga kami. Ganasnya COVID-19 ini juga menerpa keluarga dan rekan-rekan pelayanan, bahkan juga ada sampai meninggal. Permasalahan rumah tangga juga tidak kalah rumitnya, entah sampai kapan. Walaupun di masa sulit ini, banyak dari kita yang mengalami kesulitan, mengalami kehilangan, dan juga pergumulan lainnya. Tapi yakinlah bahwa itu semuanya akan hasil izin Tuhan. Momen inilah yang memaksa kami untuk bisa lebih memahami, menerima, menghadapi permasalahan yang ada dengan cara membangun sikap hati yang tetap bisa bersyukur walaupun sulit dan berat. Saling menasihati, saling menguatkan dan saling mendoakan, serta saling mengingatkan dan menasihati untuk tetap memiliki sikap hati yang bisa bersyukur walaupun menghadapi permasalahan-pergumulan yang berat akibat COVID-19 ini. Sikap hati bersyukur inilah yang menjadi vitamin yang membangun daya tahan iman dan kerohanian di antara kami. Dan pada kesempatan ini mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan terus menjaga kehidupan kita, menjaga Indonesia. Kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan yang tetap menjaga, menyertai kami, dan Tuhan memberikan kami bantuan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas rahmat, berkat, dan pimpinan Tuhan bagi bangsa kami. Bersyukur atas berkat Tuhan kepada Indonesia dan juga kehidupan kita, di mana Tuhan masih senantiasa menjaga dan memelihara kita selama ini. Kami juga bersyukur untuk para pahlawan dan pendiri negeri kami yang dengan penuh keberanian telah membuka jalan untuk kami dapat menikmati rahmat kemerdekaan, dan kami bersama-sama boleh membangun negeri kami tercinta Indonesia. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk pemerintah kami yang terus-menerus bersama rakyat berjuang untuk mengatasi problema yang dihadapi oleh bangsa kami. Khususnya di dalam masa pandemi ini, Tuhan terus menjaga dan Tuhan terus memelihara bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk masa-masa yang sulit ini Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan selalu menolong kita semua. Mari kita renungkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita patut bersyukur. Kita hidup di Indonesia, negara yang merdeka. Memang tidak ada pemerintahan yang sempurna adanya. Namun kita patut bersyukur ada begitu banyak hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu, mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bersama-sama menaikkan doa syukur bagi negara, bangsa kita yang tercinta, Indonesia.
hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada saat ini kami ingin menaikkan doa syukur kami bagi tanah air yang tercinta, Indonesia. Kami bersyukur bukan hanya Tuhan mengaruniakan kemerdekaan, dan 76 tahun kami sudah melewatinya dengan pertolongan dan berkat dari Tuhan. Namun terlebih kami juga bersyukur karena Tuhan telah memimpin pemerintahan kami melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Kami boleh hidup di negara yang penuh dengan kekayaan alam. Kami hidup di negara yang mengizinkan kami boleh beribadah. Kami boleh hidup di tengah-tengah bangsa yang boleh menerima kami, yang boleh menghargai kami. Kami boleh hidup di tengah-tengah pemerintahan yang sudah mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi kami. Usaha-usaha untuk menegakkan keadilan. Usaha-usaha untuk memajukan pendidikan. Kami adalah bangsa yang tidak tertinggal oleh zaman. Kami hidup di tengah-tengah bangsa yang mengizinkan kami untuk menikmati alam kebebasan. Dan juga boleh menikmati jaringan-jaringan internet yang cukup membantu kami untuk bergerak maju. Dan terlebih kami juga bersyukur karena kami percaya Engkau Tuhan mengasihi bangsa kami. Engkau Tuhan memperhatikan kondisi negara kami. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang memimpin akan perjalanan bangsa kami. Sehingga kami percaya bahwa bangsa ini akan keluar dari krisis yang ada. Dan kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang dipuji, disembah oleh kami di negara ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan berkenan untuk setiap ucapan-ucapan syukur yang dinaikkan oleh setiap kami, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada di negeri ini. Terimalah ucapan syukur kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaanmu. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. hidup dalam jalan kebenaranmu. Ajarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa kita bersama. Kita akan memanjatkan permohonan kita, karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berdoa bersama-sama untuk dua pokok doa. Yang pertama, kita berdoa bersama untuk pemerintah kita, supaya pemerintah kita diberi hikmat bijaksana untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan di dalam masa pandemik ini maupun pasca pandemik ini. Dan yang kedua, kita berdoa untuk peran gereja dan orang Kristen, supaya Tuhan berkenan memakai untuk bersama-sama mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita di tempat kita masing-masing bersama-sama berdoa syafaat. Kepada Tuhan yang mengasihi kami, sumber pengharapan kami datang menyampaikan permohonan kami, karena kami tahu Tuhan selalu mendengar dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan setiap seruang anak-anak Tuhan. Kami bersama-sama di dalam perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami datang berseru memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu kepada pemerintah bangsa dan negara yang kami cintai ini. Di dalam kepemimpinan Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam pengharapan kami, Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai kepada daerah, untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan benar, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, maupun di dalam satu proses di dalam menangani pasca pandemik ini, di dalam segala hal yang harus diputuskan supaya pembangunan bangsa dan negara kami dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa di dalam pengharapan kami, Tuhan memakai gereja-gereja Tuhan, memakai orang-orang Kristen untuk sungguh-sungguh diberikan hati oleh Tuhan, mengasihi seperti Tuhan mengasihi, sehingga bisa menyatakan satu tindakan, satu aksi yang nyata untuk bersama-sama pemerintah untuk membangun, mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya kepada saudara-saudara kami yang mengalami dampak daripada COVID-19 ini, baik di bidang ekonomi maupun di bidang kesehatan. Terpujilah nama Tuhan, karena kepadamu-lah kami menyerahkan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Di dalam doa-doa ini kita akan mendengarkan doa-doa yang akan dipimpin oleh beberapa saudara-saudara kita, mewakili generasi anak, remaja, dan pemuda dewasa. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara mendukung di dalam hati untuk doa-doa ini. Tuhan Yesus, kami ingin bersyukur untuk dokter-dokter dan perawat-perawat yang sedang merawatkan orang-orang yang sakit. Tuhan, tolong berikan mereka kesehatan dan juga kekuatan untuk merawat pasien-pasien yang ada di sana. Tuhan, lindungi juga mereka dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan, ingin berdoa secara spesifik untuk pendidikan Indonesia. Di tengah situasi pandemi saat ini, tidak mudah Tuhan untuk kami menjalankan proses belajar mengajar. Kami kehilangan semangat, kami kehilangan fokus, kami jenuh Tuhan. Tapi hari ini kami sungguh berdoa, kiranya hikmat Tuhan memberikan kami sungguh semangat untuk bisa terus menjalankan proses belajar mengajar ini. Tidak hanya untuk kami sebagai para pelajar dan juga mahasiswa, tapi kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan semangat untuk para guru, agar kami bisa menjalankan proses belajar mengajar dengan baik, dan agar pendidikan di Indonesia bisa terus maju dan bisa lebih baik lagi. Kami sungguh serahkan pendidikan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami berdoa ketika usaha dan toko kami harus tutup, ketika upah kami harus terpotong, ketika kami harus dirumahkan, sementara kami harus tetap hidup, bukan? Rekening dan tagihan bulanan harus dibayar. Obat dan vitamin harus dianggarkan. Kami hidup hari demi hari. Tak tahu apakah masih ada hari esok. Kami khawatir, kami gelisah, dan kami cemas. Karena semua upaya nyaris sirna. Kini kami hanya mengandalkan Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan keberanian. Keberanian untuk mencoba hal baru. Entah itu berjualan, entah itu bekerja. Apapun itu, kami akan jalani bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan menitipkan talenta yang harus kami gali. Mampukan kami ya Tuhan, melihat peluang yang ada di depan kami, apapun juga itu. Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Amin. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan akan menjawab dan waktu Tuhan indah selalu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami membawa doa kami kepadamu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Para pujangga lagu sedih, kubahlah syair baru, ubahlah nyanyian temaram jadi madah ceria. Karena Tuhan ada di sini dan Dia masih akan ada di sini. Pujangga-pujangga sedih, berhentilah menyanyi lagu sedih. Nyanyikanlah kekuatan ilahi dalam sukma. Semangatilah hari, semangatilah hati. Aku mau berdiri. Ya, semua kita akan berdiri. Menegakkan syafaat, menjeritkan keluh, menggentarkan hati sang ilahi. Kita mau lagi mengemis kepadanya, melolong-lolong minta ampunannya pada Dia yang dalam sepi. Kita mau meminta, genggamlah tangan kita lagi, jangan engkau tinggalkan. Bukankah Dia masih ingin menyanyi? Bukankah Dia masih bergerak dalam gelap? Bukankah Dia masih mengokohkan kaki? Ayolah, lekas bangun dari tidur panjang. Ayolah berlari dari kelesuan perjalanan ini. Karena kita bukan orang putus asa yang terlempar di jalanan. Kita bukan orang menyerah yang tertunduk di luar arena. Kita anak-anak negeri, anak-anak sang ilahi. Kita anak-anak dari Dia yang melewati Getsemani. Anak-anak dari Dia yang pergi dan pasti kembali. Kita
adalah putra-putri dari Dia yang akan menemukan kita. Menjadi pemenang-pemenang baru di negeri ini. Shalom, Jemaat GEI Hokimtong yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, yang masih dalam kondisi melawan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari kita sebagai umat percaya terus berkontribusi untuk mengambil langkah-langkah nyata melawan pandemik ini dengan 4I, yaitu 1. Imun, menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bait Tuhan dengan gaya hidup sehat, olahraga teratur, dan taat prokes 5M. I kedua, iman, tetap setia berdoa, berharap dan bersandar pada Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber segala berkat, dan hanya Dia yang sanggup membuka jalan di tengah kondisi yang sulit ini, dan tidak lupa mengucap syukur dalam segala hal. I ketiga, ibadah. Ibadah yang sejati adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus di dalam kehidupan bermasyarakat. Alangkah baiknya jika kita dapat menolong sesama yang dalam kesulitan sesuai kemampuan dan kesempatan yang sudah Tuhan percayakan. I keempat, inovasi. Kita perlu improve dengan inovasi-inovasi baru, dan dalam bidang usaha dan pekerjaan menjadi peluang dengan aktif dan kreatif agar dapat meningkatkan perekonomian. Pandemi COVID telah merubah keadaan, kebiasaan, perilaku, paradigma, culture, etika, dan banyak sendi kehidupan lainnya. Namun satu hal yang harus kita percaya, firman Tuhan dan kasih setia Tuhan tidak berubah, kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Mari kita tetap teguh, never give up, ora et labora. Tuhan pasti akan buka jalan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Merdeka! Pembelajaran di masa pandemi dilakukan secara online. Why not? Ini saatnya. Ora et labora, bekerja, belajar dan berdoa itu kita laksanakan secara nyata. Berharap meskipun kita berada di rumah, kita tetap lebih bertanggung jawab, mencari, menggali, dan menambah ilmu pengetahuan yang kita miliki sebagai anugerah Tuhan. Mari kita isi kemerdekaan Indonesia dengan menjadi insan Kristiani, warga negara yang mau maju, kreatif, diberkati untuk menjadi berkat. Semakin baik, semakin naik, dan go to the next level. Dirgahayu Indonesia. Bersyukur untuk setiap pimpinan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga selama masa pandemi ini. Secara khusus tentu saya sebagai pekerja di sektor pariwisata di Bali sangat terdampak. Meskipun ada kekhawatiran, banyak hal di depan yang tidak bisa kita terka maupun dipersiapkan dengan baik. Tetapi saya percaya tuntunan Tuhan selangkah demi selangkah. Saya percaya juga Tuhan yang akan pulihkan setiap kondisi kita sekarang ini. Terlebih bagi bangsa kita
tentu dengan cara dan waktu Tuhan. Mari terus semangat dan melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terus berharap pada Tuhan, Allah kita Immanuel. Haleluya. Biarlah Indonesia dipakai bagi kemuliaan Tuhan kita. Dari segala suku dan bahasa, kami umat-Mu yang telah Kau tebus oleh darah kudus-Mu. Tiada kata yang cukup bagiku mengungkapkan rasa syukurku. Ku mau angkat suaraku serta bernyanyi dengan kuatku. Haleluya, haleluya bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Dia. Haleluya, haleluya, ditebus darah Kristus. Tiap lidah, tiap suku, tiap bangsa dan kaum, berikan mulia, berikan hormat, berikan pujian bagi domba Allah. Dialah Allah yang layak kita tinggikan. Dia layak disembah. Mari kita menaikkan sebuah pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Dia. Haleluya, haleluya, ditebus darah Kristus. Tiap lidah, tiap suku, tiap bangsa dan kaum, berikan mulia, berikan hormat, berikan pujian bagi domba Allah. Berikan pujian bagi domba Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Hidup Indonesia. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita maju terus, pantang menyerah, bersama-sama bersatu, bergandengan tangan, membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama menerima doa berkat. Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi,
yang menyinari hidup setiap ciptaan Tuhan. Sinar kemuliaan Allah dari tempat yang maha tinggi menyinari saudara-saudara dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang merancang kehidupan anak-anaknya dan senantiasa bertindak indah pada waktunya. Kasih Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, menambahkan pengertian. Kasih Allah Tritunggal bersama dengan saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepada